Dios Radio, Voice of Inspiration. Selamat pagi Sobat Dios semua, senang banget deh. Hari ini di hari Sabtu, tepatnya tanggal berapa sekarang? 9. Rada-rada poho sama tanggal, maaf ya. Dan hari ini di acara Pacita on the Weekend, Isya nggak sendiri karena Isya hari ini kedatangan narasumber. Dan ini merupakan penutup closing untuk tahun ini. yang awalnya selalu ada ketika siaran ini, ya kan? Minggu ini saya suruh keluar dulu. Biar tidak di dalam, hari ini biarkan narasumber yang lain yang ini, karena ini closing, closing dari rekan-rekan yang luar biasa banget, yang punya jiwa sosial yang besar banget dengan tujuan ingin membantu banyak orang. Yap, dari KSDD ini dia, Komunitas Sahabat Donor Darah. Dan hari ini saya kedatangan 3 orang. Datangnya jauh banget, jauh banget. Ya lebih jauh rumah Isya sih sebenarnya. Tapi istilahnya gini, hitungannya udah di luar kota soalnya ya. Jadi udah pasti jauh banget. Nah, buat kamu nih Sobat Dios, buat yang pengen bertanya sama mereka, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 081387227274. Oke, ulang lagi ya. Di 081387227274. Dan pastinya yang paling asik adalah ketika kita memulai segala sesuatu kan harus kenalan dulu ya. Kalau nggak kenal kata orang nggak sayang. Nanti dibilangnya sombong. Tak kalian ketemu di jalan, siapakah ini kan gitu. Soalnya sering kali kan suka gitu ya. Siapa ya? Aduh maaf, saya lupa kan suka gitu. Makanya kita kenalan dulu. Selamat pagi semuanya. Saya udah kayak guru nih hari ini. Pagi juga. Nah, ini dia nih rekan-rekan yang luar biasa dari KSDD yang kata kalau bener ya dari Jakarta kan ya? Betul, kita dari Jakarta. Dahsyat tuh. Ngomong-ngomong datang ke sini jam berapa tadi? Ke Bandungnya, nyampe Bandung? Ke Bandung kita Kemarin malam jam 9. Kemarin malam jam 9. Oke, tadi malam jam 9. Nice. Semoga bisa tidur ya. Hari ini lumayan soalnya tadi malam lumayan panas. Udaranya tuh panas. Jadi ya yang kalau yang di Bandung tadi malam tuh rasanya panas, nggak dingin. Soalnya biasanya kan dingin banget. Tapi kalau udah habis hujan. Soalnya kemarin tuh lumayan cuacanya tuh cerah banget. Jadi nggak ada hujan, jadi panas malamnya. Nah, boleh memperkenalkan diri dulu dari yang ujung sana dulu deh. Kelihatannya kalau dari bertiga yang paling muda ya yang di ujung sana. Masih kelihatan ya. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Lia, saya dari KSDD Jakarta. Oke, silakan Ibu. Selamat pagi. Pagi. Nama saya biasa dipanggil Kak Bita. Saya dari KSDD Jakarta juga. Ya, kalau aku Evi dari KSDD Jakarta juga. Wes, luar biasa kan? Dari Jakarta semua jauh-jauh ke Bandung cuman buat siaran. Menyempatkan diri. Selamat datang di Kota Bandung. Selamat menikmati Kota Bandung. Yang hari ini cerah banget. Semoga nggak hujan nanti sore. Karena biasanya hujan. Gagal makan sebelum. Ya, itu dia. Ada rencana mau keliling-keliling Kota Bandung hari ini? Ada. Asik. Mau menjelajahi ya. Mau naik apa? Bandros. Oh, mau naik bandros. Ya, ya keliling-keliling ya. Iya, Ya kan bayar sekali cuman buat keliling Kota Bandung lumayan lah. Soalnya kalau udah weekend gini Kota Bandung tuh luar biasa macet. Penuh ya. Penuh, padat. Apalagi untuk titik-titik tertentu dihindari aja. Terutama daerah atas janganlah ke sana. Jangan mencobai maksudnya. Kan nggak bisa turun. Jangan Iya, coba-coba. Nanti ada stuck di atas, mau turun lama, butuh waktu lebih lama daripada naiknya soalnya. Saking macetnya, karena biasanya gitu. Kalau udah weekend Kota Bandung itu penuh dengan pendatang. Kalau orang Bandungnya sendiri lebih baik stay di rumah, gak usah kemana-mana. Begitu ya. Lebih banyaknya nggak ada yang mobile, jarang yang mobile. Kalaupun mobile biasanya daerah-daerah terdekat rumahnya, biar nggak kena macet. Soalnya tadi aja saya kesini
tahu udah si driver ojolnya sampai ngomong, pokoknya hari ini mah Bu ya jangan ke daerah ini aja Bu, sekian yang nggak akan bisa jalan kata dia. Sekian dan terima kasih gitu ya. Oh makanya jangan kemana-mana, udah kalau bisa kalau perlu rumah di rumah aja katanya gitu. Oke. Lia, Kabita sama Kak Evi. Ya, Oke. Nah, ini kan kita kalau ngomongin KSDD ini kan yang memang baru kali ini Isya bertemu dengan rekan-rekan KSDD dari Jakarta. Karena selama ini selalu dengan teman-teman KSDD yang ada di Kota Bandung. Dan kita juga sempat ngeliput waktu acara ulang tahun KSDD yang ketiga kemarin. Oh iya, saya hadir tuh. Wah, Hadir saya. oh, saya kok tidak melihat. Karena nih tidak memperkenalkan aku. Nah, itu kita sempat ya bukan, mungkin ya nggak sempat karena manusia sibuk jadi kan susah ya. Banyak acara gitu. Ya makanya ini kan, nah kalau di KSDD-nya sendiri nih, buat Lia, buat Kabita, Kak Evi sendiri, tugasnya apa sih kalau di KSDD? Nah dari Kak Evi dulu deh. Bagian apa? Kan katanya kan biasanya kan suka ada admin, terus ada apa ya, apalagi ya kayak gitu-gitu kan ya. Nah, betul. kalau Kak Evi sendiri nih di bagian apa? Aku sih sebenarnya kan baru juga kan. Jadi aku admin pengawal. Oh, admin pengawal. Jadi admin pengawal tuh menjembatani antara pasien dan calon pendonor untuk memenuhi darahnya agar terpenuhi. Oke. Kalau Kabita sendiri? Saya juga sebagai admin pengawal di komunitas Sahabat Donor Darah Jakarta. Bergabungnya dari 2021. Wow, 2021 udah lama. Oke. Kalau Lia sendiri? Kalau saya sih kan kebetulan KSDD itu ada 2 divisi ya. Ya. Ada divisi ANDD dan PDL. Nah kalau di ANDD-nya sendiri saya sebagai bendahara ANDD. Kalau di PDL-nya saya adalah admin CS. Saya itu memverifikasi data pasien yang akan diserahkan ke admin pengawal. Oke. Pokoknya semua bagian memang apa ya, koneksinya, punya koneksi Saling satu berhubungan, sama lain, ya. saling berhubungan ya kan. Karena kan nggak mungkin ya admin pengawal nggak ada Dari admin CS. dari admin CS kan, nggak mungkin Tidak kan ya. mungkin. Maksudnya mau dapat data dari mana gitu. Betul, ya. Nah, kalau Kak Evi sendiri nih, udah berapa lama gabung di KSDD? Aku pertama kali Mei 2021. Oke, 2022. 2022 berarti baru 1 tahun. Kalau Kak Evi sendiri, kalau Kak Bita sendiri mah udah lama berarti ya? 2021 tepatnya Oktober. Wes, paling lama ya. Amin. Paling lama nih kakak ini. Oh, Kakak ini. Lia sendiri dari tahun berapa? Saya Februari 2021. Oke, Februari 2021. Iya. Lumayan apa ya, istilahnya udah cukup ini ya, udah namanya bergabung. Nah, waktu gabung sama KSDD sendiri nih. Ya, gabung sama KSDD awalnya memang sebagai pendonor atau tiba-tiba ngelihat ada acara gitu tuh udah gitu aduh pengen, atau misalnya punya pengalaman pribadi yang akhirnya membuat aduh saya butuh nih orang komunitas kayak begini yang bisa membantu saya misalnya. Nah dari Lia dulu deh. Agak kaget ya. Ya ditembak langsung sama aku. Jadi kalau saya sih kebetulan itu 2021 kan lagi COVID ya. Ya betul. Jadi kita itu dirumahkan bekerjanya. Nah kebetulan saya juga lagi pasca sedang memperbaiki self healing ya, sedang memperbaiki psikologi diri sendiri. Karena kan sebelumnya saya tuh pengen banget jadi dokter gitu kan. Terus nggak bisa karena ya ada alasan finansial lah ya. Nah terus saya dikenalin sama teman saya yang di KSDD lebih duluan masuk daripada saya. Oke. Nah dia bilang, Li, komunitas ini tuh bagus banget. Kamu nggak perlu jadi dokter untuk bisa membantu semua orang. Kamu bisa membantu semua orang itu dengan cara apa aja. Nah dari situ saya berpikir, oh iya ya, kan kalau saya mendonorkan darah saya bisa membantu orang, menyembuhkan orang, nggak perlu jadi dokter dong. So di situ mental saya lebih diperbaiki. Terus lebih ada kegiatan positif mengisi karena nggak bekerja kan. Nah alhamdulillah setelah gabung dari KSDD saya juga mendapat pekerjaan. Asik. Udah pasti ini ya, ada bonusnya.
Itu Dahsyatnya. kalau berbuat baik emang begitu, ada bonusnya. Semua pasti diperhitungkan Tuhan. Nggak mungkin sampai nggak dilihat kan, pasti Tuhan mencatat semuanya udah itu. Nah, kalau misalnya ibu sendiri, Kabita sendiri nih, apa pernah jadi pendonor sebelumnya atau gimana? Iya. Sebelumnya memang saya pernah ikut mendonorkan darah pada saat waktu bekerja ya. Biasanya kan di kantor-kantor tuh ada. Ada rutinnya, programnya. Itu pernah. Tapi apa yang membuat saya bergabung dengan KSDD ini adalah itu karena saya ingin paying forward. Ya, paying forwardnya itu dalam arti kata pada tahun 2020 saya pernah mengalami kesulitan darah untuk ibu saya. Dia waktu itu cancer, pernah dirawat cukup lama dan dia bergolongan darahnya A+, dan which is saat itu susah sekali mendapatkan itu. Nah, searching akhirnya saya melihat dari KSDD di Instagram. Nah, saya kontak dan di situ very fast respon dari mereka. Sampai saya dibantu, ditanya udah dapat apa belum, dan ini akhirnya dapat. Oke, sejak itu berkenalan. 2021 pun sama, sebelum pass away ibu saya operasi, saya membutuhkan lagi darah itu. Nah, saya kembali kepada KSDD dan di situ sangat responnya fast dari admin, verifikasi dan lain-lain. Dan itu sampai itu saya selalu ditanya apakah udah dapat kak. Nah, itu dari situ sampai pas ibu saya akhirnya pass away, which is saya bilang saya harus paying forward. Ya, jadi apa yang telah diberikan kepada saya ingin meneruskannya kepada yang lain. Saya yakin ibu saya pun pasti ingin seperti itu. Nah, betul. Itulah momen saya bergabung dengan KSDD gitu. Luar biasa ya. Karena pengalaman yang dilalui, betul. Betapa susahnya itu mendapatkan kebutuhan darah itu susah, terutama untuk darah-darah yang memang langka ya kali ya, yang jarang gitu. Karena kita untuk mendonorkan darah itu bisa, tapi kan ada beberapa proses dan kriterianya. Jadi nggak semua yang mau berdonor itu berhasil lolos donor gitu. Jadi udah datang banyak, tapi yang bisa diambil cuma berapa orang? 2, misalnya dari 10 hanya 2 kan gitu. Jadi tingkat stressfulnya pada saat di rumah sakit itu, kalau kita sedang mendampingi yang sakit, itu tingkat stressfulnya tuh tinggi karena untuk operasi ya operasi tumor atau apa kan gitu. Jadi saya mengalami hal itu dan itulah yang ingin saya meringankan kepada mereka gitu. Karena kan kita sudah mengalaminya ya. Jadi setidaknya dengan apa yang kita berikan ini, dengan bantuan kita berikan ini, bisa meringankan mereka juga. Ya kan? Dan faktanya itu bahkan darah yang sudah lolos, pendonor yang sudah lolos nih mendonorkan darahnya, itu darahnya belum tentu bisa digunakan. Karena kan ada melalui proses screening lagi. Ya, karena kan penerima donor pun dilihat kondisinya juga kan. Karena ada darah-darah tertentu yang mungkin buat dia tidak bisa menerima. Kan? Makanya harus ini. Nah, kalau Kak Evi sendiri punya pengalaman pribadi nggak sampai akhirnya saya masuk KSDD. Kalau aku sebenarnya kan pendonor aktif kan, jadi ke PMI berapa bulan sekali gitu, atau ada acara-acara. Saya follow up dia juga. Iya pernah Kabita pernah minta ke aku yang buat namanya. Tapi waktu itu aku lagi nggak bisa ya. Terus aku ketemu KSDD tuh di event kayak ulang tahun deh kalau nggak salah. Terus aku kan masuk tuh ke grupnya yang terus akhirnya aku pada saat 2021 pun yang COVID itu ada om aku masuk rumah sakit dan butuh darah, sama kayak Kabita sih sebenarnya. Jadi karena keluarga membutuhkan darah, aku kan pernah donor di KSDD. Karena ada prosedurnya bisa permintaan darah, aku coba kan masukin. Nah, terbantu juga alhamdulillah dari KSDD-nya. Dan di Cipto pun selain keluarga aku, jadi ada teman-teman yang situ pakai KSDD juga. Jadi aku bilang kan karena dari aku kan udah pernah. Jadi akhirnya kayaknya kalau jadi relawan KSDD ini nih istilahnya bisa dibutuhkan membantu di situ. lagi. Makanya aku pas ada open recruitment relawan, aku tuh coba daftar. Langsung kan? Ini Kabita kakak pendamping aku sebenarnya. Luar biasa. Dan Kalia ketemu di aksi nyata donor darahnya. Aku tadinya PDL-nya kan. Kalau Kalia aksi nyatanya. Dan ternyata dari itu kan Sobat Yos, bahwa kalau kita ingin membantu orang sebenarnya bisa dengan cara yang
banyak cara. Betul. Nah, banyak salah cara. satunya seperti ini, yaitu dengan kita mendonorkan darah. Karena kita juga nggak tahu ya kondisi. Betul. Karena biasanya adalah ya seperti Isya selalu bilang sih, memang setiap kali ada rekan-rekan KSDD datang ke sini bersiaran di sini, Isya selalu bilang bahwa biasanya keluarga pasien itu kan ketika membutuhkan darah, pertama yang terjadi adalah sharing panik. Iya. Iya. Bener. Sharing panik, udah stres dan sharing stres langsung semuanya. Iya, betul. Dan Yang- mereka nggak tahu prosedurnya. Iya. Ya betul. Nah itu tuh yang membuat mereka akhirnya udah bingung mau Betul. kemana. Padahal ya kan beberapa kali juga Kana juga sempat ngasih tahu bahwa pada tuh mereka udah terima surat gitu. Cuman mereka nggak Iya, tahu, mau bingung mau harus, kemana. harus kemana, Betul. bagaimana gitu kan, karena mereka kan udah sibuk memikirkan Ya, yang sakit gitu benar. kan gitu. Makanya akhirnya terbenturlah semua kayak tembok berdiri, kayaknya udah nggak ada jalan keluar nih, mau nyari kemana Iya, gitu kan. betul, Udah betul, pusing. Nah, udah pusing. makanya dengan bergabung di KSDD ini jadi satu tempat wadah di mana kita bisa saling membantu, Iya, ya kan? betul, Apalagi dengan punya pengalaman pribadi Betul. yang membuat kita akhirnya kita udah rasain nih rasanya Iya. ketika butuh seperti Betul. apa, Susahnya. dan susahnya seperti apa, dan akhirnya ada orang yang mau membantu Iya, kita betul, kan. betul. Kenapa kita nggak balik membantu lagi gitu kan? Betul. Dan kita juga maksudnya istilahnya ini juga sesuatu hal yang baik, yang bukan sesuatu hal yang jahat, yang nggak benar. Ini kan benar-benar sesuatu perbuatan yang baik yang dilakukan, ya kan. Nah, ngomongin soal ini kan KSDD ini, yang ini kan kakak-kakak semua ini kan dari Jakarta. Iya. Nah, kalau KSDD Jakarta sendiri berarti kan yang pertama berdiri sebelum yang Bandung, berarti kan ya. Benar. Nah, Benar. yang pusatnya berarti di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta itu udah berapa tahun nih sekarang? Kalau KSDD Bandung kan 3 tahun. Nah, kalau Jakarta sendiri udah berapa tahun nih sekarang berdirinya? Di Jakarta itu sebenarnya sudah 3 tahun juga. Ini anniversary Jakarta yang ketiga di Agustus kemarin kita adakan di Mall Tamrin City. Oke. Tapi kalau mungkin perbedaannya hanya urutannya dari bulannya. Oke. Kalau KSDD Jakarta itu terbentuk di mulai dari Ko Erik sendiri kan founder. Foundernya, Dia sendiri yang menjalankan kegiatan ini Betul. dari pada saat Covid ya 2020 Pandemi, oke. Itu di bulan Agustus, bahkan sebelum itu dia sudah menjalankannya sendiri gitu loh. Nah, kemudian mungkin Ko Erik ini merasa kalau dia sendiri sepertinya tidak bisa semua terbantu Betul. pasien katanya. Iya. Nah, sehingga dia membentuk tim di Jakarta. Terbentuklah itu di bulan Agustus Nah, oke. tahun 2020. Berarti luar biasa banget ya. Dan nah, kalau di Jakarta sendiri nih, kan kalau kita tahu bahwa banyak orang yang masih belum memahami tentang donor darah, terutama di daerah. Kalau di daerah kan memang informasi yang diterima tentang donor darah itu kan sedikit. Makanya banyak orang yang punya ketakutan sarung suntik lah. Iya, Oh iya. Udah prosesnya mau Iya, saya juga lama, pusing, iya. katanya mesti bayar lah, mesti ini ada mesti begini. Jadi udah informasi yang diterima oleh masyarakat itu kan simpang siur. Iya, Iya betul, kan? betul. Nah, kalau kondisi di Jakarta sendiri, secara kan Jakarta kota besar. Betul. Iya kan? Nah, kalau di Jakarta sendiri punya kesulitan itu nggak sih, Kak Bita? Kalau di Jakarta sendiri ya selama 3 tahun ini itu kesulitan seperti itu tuh tidak ada. Oke. Karena mungkin perbedaannya adalah karena di kota ya. Di kota which is informasi sudah beredar banyak, bisa kita lewat gadget, internet, bisa juga mouth to mouth kan. Bisa juga dia udah saudaranya pendonor atau apa. Jadi untuk hal-hal seperti itu tuh tidak ada. Mungkin ada tapi minim. Minim karena apa? Karena mungkin dia belum pernah donor ya kan. Jadi dia masih simpang siur. Minim karena dia takut jarum suntik. Jadi dia nggak mau. Karena saya punya. Dia punya dia golongan darahnya waktu itu apa? A dan B. Ya. Dia ingin tapi dia aku nggak bisa. Aku kalau ngeliat jarum tuh udah langsung Fobia. benar. Fobia Jadi jarum. which is itu kan kita nggak bisa maksa. Iya, gitu betul. kan, nggak bisa. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu tuh untuk di kota-kota mungkin tidak minim informasi, betul. Tapi hanya kembali lagi kepada orang itu sendiri. Punya gitu ketakutan apa gitu kan. Nah terus ada yang misalnya dia nggak mau, aduh nanti kalau donor jarum suntiknya bekas ini mungkin ini, itu kan ada. Nah paling hal-hal seperti itu yang harus diedukasi mungkin ya Kak Lia ya seperti itu. Tapi kalau untuk di kota sih karena udah
awarenessnya banyak, informasinya berlimpah ya, dari gadget, informasi dari misalnya media lain juga gitu kan. Karena di kantor-kantor itu kan udah mulai ada. Ya, betul. Karena di gedung saya aja waktu Juli kemarin tuh ada. Nah, Oke. tapi but is different. Differentnya dalam arti kata mungkin bukan dengan KSDD, dengan yang, tapi untuk awareness dia untuk berdonor itu Udah sudah ada. tinggi istilahnya kalau di kota Ya, besar ya, kalau di betul, Jakarta ya, betul. karena kan itu terlihat dari dalam sebuah perusahaan mereka punya schedule. Betul. Diadakan schedule untuk pendonoran darah ya kan. benar. Nah, kalau di Jakarta, kalau kemarin ini kan dari hasil pembicaraan dengan tim dari KSDD Bandung juga kita katanya sih informasinya adalah lagi krisis darah A sekarang ini. Kalau di Bandung gitu. Ya, kita sih berdoa tidak ada lagi krisis darah A karena kan darah kalau apapun ya. darah apapun gak cuma A ya, semua betul, gitu. Apalagi betul, dengan darah kondisi seperti sekarang, katanya juga kan tingkat sakit demam berdarah juga tinggi Lagi katanya tinggi, kan. betul, Benar, lagi tinggi. benar. Nah, kalau di Jakarta sendiri semua golongan darah sudah oke atau gimana? Mungkin dari kali ya, Ya. yang dari pernah segi dari AND ini. Oh, Untuk ini. kalau dari segi di Jakarta ya, sejauh ini sampai hari ini itu belum ada ya kabar yang mengenai krisis. Mungkin bisa di-update di Jackblood ya, di Jackblood. Itu rata-rata sih udah terpenuhi semua ya. Karena memang masyarakat Jakarta penduduknya itu aware dengan donor darah gitu. Ya bersyukur ya, banyak orang yang sudah aware dengan itu. Karena kan kalau kayak di Bandung ini kan di daerah apalagi yang daerah-daerah pelosok itu kan rada yang jauh-jauh itu kan. Betul. Edukasi tentang donor darah tuh sedikit sulit untuk masuk ke sana. Apalagi kan mereka juga gaptek pertama. Tapi justru di situ tantangannya ya, bahwa kita tuh jangan hanya di kota besar, karena sebenarnya kebutuhan darah itu lebih tinggi di daerah. Benar. Lebih tinggi di daerah karena mungkin mereka untuk tempat penyimpanan darahnya itu kan belum ada juga betul. Bisa ya kan. Nah, Fasilitas itu fasilitasnya gitu ya untuk ada, dan awareness mereka untuk menolong spreadnya itu mungkin ada saudara saya nih yang butuh gitu kan. Nah, itu mungkin yang harus diedukasi di sana karena keterbatasan informasinya itu karena mungkin sarana dan prasarananya gitu. Tapi justru itu tantangannya gimana kita bisa sampai mendeliverkan informasi semua bahwa kita bisa loh untuk ini seperti ini. Tentu saja kan mungkin halangannya ada ya untuk memulai sesuatu yang baru itu kan pasti ada pasti ada benturan yang tapi bisa kok, pasti bisa gitu. Karena ya memang sih ini penting banget karena kan istilahnya yang butuh darah tuh bukan cuma di kota doang, ya kan? Karena ada banyak hal yang terjadi di daerah gitu kan. Karena kurangnya informasi, tidak adanya edukasi tentang itu membuat mereka jadi bingung. Gimana caranya untuk kita bisa dapat darah. Ya kan? Apalagi belum lagi kalau di daerah itu sendiri untuk untuk medisnya sendiri masih minim juga misalnya kan. Ya kan ada yang cuman datang ke puskesmas sedangkan rumah sakitnya jauh. Ya kan ada yang itu banyak sekali. Jarak sih problemnya kalau di daerah itu jarak problemnya gitu. Rata-rata memang ya kalau udah kayak gitu tuh udah kasihan juga kita ya kalau misalnya sampai itu tuh jadi tidak terpenuhi, itu juga kasihan ya karena kan namanya darah itu kan berhubungan dengan nyawa manusia kan. Itu sesuai dengan moto kita ya. Oke nih Sobat Yos, kita masih panjang obrolan kita karena kita 2 jam ya. Panjang 2 jam obrolan kita pagi jangan hari bosan. ini. Jadi jangan bosan. Buat kamu yang mau tanya-tanya dengan Kalia, Kak Evi, Kak Bita di sini yang datang jauh-jauh dari Jakarta, dari KSDD Jakarta. Nah, langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, siang lagi ya. Di 0813 8722 7274. Dan kita akan kembali lagi setelah beberapa lagu berikut ini. So, stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration.
Pastinya masih dengan Isya di acara Pacita on the weekend sampai tepat jam 10 pagi nanti. Dan sebelum kita lanjutin lagi nih obrolan kita dengan teman-teman dari KSDD Jakarta yang sudah hadir di studio. Nah, Isya juga mau ingetin kamu jangan lupa jam 10 nanti kita akan bergabung live streaming dari Glorious Hall untuk mengikuti acara MJ dari jam 10 hingga jam 12 siang. Dan buat kamu semua yang ada yang sudah ada di kota Bandung, kamu bisa langsung datang ke Glorious Hall. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Buat kamu yang dan saat ini nih buat kamu yang mungkin tidak bisa hadir, ada di luar kota, nah berhalangan untuk datang secara onsite, kamu bisa langsung gabung aja dengan kita di sini di Dios Radio atau bisa lewat YouTube channel AOC Media. Nah, buat kamu yang punya pokok-pokok doa yang ingin didoakan, kamu bisa langsung aja chat di sana. Nanti akan semua yang masuk akan didoakan pada acara Meet Jesus hari ini. Oke, kita lanjut lagi nih obrolan kita dengan teman-teman yang dari KSDD Jakarta. Ada Kalia, ada Kabita dan juga Kak Evi. Ya, tadi tuh rada-rada tegang sebenarnya mereka itu. Cuman di ini, jadi makanya ada jeda-jeda sedikit untuk menjadi lebih ini lagi. Karena ya seringnya orang di depan kamera ataupun ini tetap suasana berbeda, tempat berbeda itu berpengaruh biasanya. Betul. Membuat jadi tegang. Baik kalau ketika udah dibilang gini 2 jam, oh my god, ngapain aja 2 jam, kayak gitu. Ngomongin apa aja 2 jam biasanya suka gitu tuh, suka yang bikin orang apa ya, stres tuh gara-gara itu. 2 jam, ngomongin apa aja Kak 2 jam, aduh jangan lama-lama lah. Kalau bisa cepat aja. Nah, ini ngomongin tentang apa namanya? Ini kita mau masuk lagi tentang KSDD sendiri, KSDD Jakarta. Nah, selama berdiri, berarti kan udah banyak banget nih acara-acara yang dilakukan dalam istilahnya penggalangan darah lah ya, pendonoran darah gitu. Nah, kalau di KSDD Jakarta sendiri, yang udah relawan yang ikut nih, pastinya kan antusiasnya berbeda ya, karena kan di kota besar di Jakarta mereka jauh lebih aware, iya kan? Betul. Rasa aware mereka, rasa ingin membantu tuh lumayan lebih gede gitu kan. Nah, kalau misalnya antusias mereka gimana sih kalau ketika ada acara pendonoran darah? Nah, buat kalian deh yang jawab. Kalau ada acara pendonoran darah, biasanya tuh ya kalau kita punya target, misal contoh target 300 pendonor. Nah, itu ya biasanya yang sudah mendaftar saja itu bisa 280 donor. 280 pendonor. Dan itu yang datang? Yang daftar. Oh, yang daftar. Baru daftar. Iya. Maka kita kalau udah 300 kita bagi gelombangnya. Oke. Gitu, gelombang 1, gelombang 2. Kadang kan ada yang datang, mungkin mereka ada kegiatan lain gitu kan, ternyata yang mendadak tidak bisa datang, konfirmasi itu saya tidak bisa datang. Nanti akan digantikan dengan yang onsite. Oke. On the spot. Oke. Nah, biasanya tuh kalau yang paling ketika mengadakan event pendonoran darah itu kan biasanya kan yang paling riweuh itu kan ketika paling sibuk dan paling bikin ini banget tuh ketika onsite yang datang kan, on the spot langsung gitu kan. Nah, biasanya jauh lebih banyak kan ya dari yang daftar ya. Iya benar. Tapi kalau di sejauh ini sih kita yang daftar online sama yang daftar on the spot ya paling, misalkan kita daftar online tadi 280 gitu kan, yang nggak datang itu paling cuma sekitar 50 gitu, jadi ada 230. Jadi yang on the spot sendiri bisa menggantikan itu ya. Jadi misalnya masih oke lah ya, soalnya kan karena kan yang setahu Isya sendiri juga belum tentu dari yang mendaftar ini semua bisa diambil kan ya darahnya ya. Belum tentu lolos karena ada prosesnya ya. Iya ada prosesnya, kan ada pengecekan hemoglobin, tensi gitu. Betul. Nah, Isa juga punya pengalaman tuh. Oh gitu. Isa sebenarnya udah cerita sih sama rekan yang udah datang gitu kan, pengalaman pribadi. Oh sudah pernah berdonor dong berarti? Mau, tapi tidak bisa. Oh kenapa? Berat badan kurang 0,5 kilo. Oh iya betul, itu salah satu. Memang berat badannya berapa? Dulu itu waktu mau donor masih 44,5.
4,4,5. Nah akhirnya dibilangin, maaf mbak nggak bisa, harus 45 minimalnya. Ada triknya sih sebenarnya. Kaisha bawa aja apa namanya? Apa pemberat? Ya pemberat gitu. Setengah kilo aja. Udah bawa loh itu, bawa tas. Dia tetap aja nggak bisa. Maaf mbak, coba dikurangi dulu bebannya. Beban di tas ya, bukan beban hidup ya. beda. Kalau boleh beban hidup juga lah dikurangin. Aduh, ya, Biar sedikit ini rada-rada santai dikit. Betul. Tapi cuman jangan terlalu santai juga ya. Nah, Isya tuh gitu. Jadi udah datang on the spot. Karena kan waktu itu pengen lah nyobain, ya kan, pengen nyobain punya pengalaman donor darah gitu kan. Waktu itu masih kuliah. Datang pas dites semua pas nimbang itu. Menimbang berat badan, aduh maaf mbak nggak bisa. Nah sekarang kan sampai ditanyain, kapan mau donor? Ayolah donor gitu kan. Ya mau, cuman masalahnya sekarang itu adalah jam tidur yang kurang. Oh ya, ada minimalnya waktu. Nah jam tidur isi itu kan sehari itu maksimal 5 jam. Dan kalau tidur ya paling banter, ya paling sering itu adalah 4 jam, 3 jam, 5 jam gitu. Jadi jam tidur udah pasti sedikit. Tapi tergantung. Kalau hemoglobinnya nggak bermasalah sih sebenarnya masih bisa donor. Masih bisa. Kalau hemoglobinnya normal ya 12,5 itu bisa donor. Karena memang pasti semua dites ya. Walaupun ada misalnya kayak begini, ini gini gitu kan, pasti ada yang ini masih oke, karena yang ininya masih bagus biasanya kan gitu ya. Tapi biasanya memang kalau dilihat dari fisik yang kurang tidur kan kelihatan. Nah itu mungkin kalau secara itu kan secara internal ya, mungkin secara hemoglobin. Kalau secara fisik udah lelah kelihatannya kan itu berpengaruh juga. Udah capek gitu kan. Makanya ada minimal yang harus istirahat dipenuhi. Lebih baik seperti itu. Gitu. Itu hasilnya akan jauh lebih maksimal istilahnya ya. Karena kan dimanapun juga kita kan memberikan sesuatu dari diri kita ya, mengeluarkan sesuatu darah dari diri kita ya kalaupun ya maksudnya itu kan sesuatu hal yang nanti berefek dengan orang lain. Iya benar. Ya kan kalau sesuatu itu tidak bagus ya buat apa gitu kan ya istilahnya. Kan kita pengen berbagi kebaikan, bukan berbagi sesuatu yang jelek. Iya. Karena kan yang kayak apa namanya ya itu deh, makanya kadang suka gini, aduh kapan ya, cuman ini tidur gimana ceritanya. Karena jujur aja sampai detik ini Isa itu tipe orang yang tidak bisa tidur lebih dari 5 jam. Gitu. Karena sudah sudah terbiasa, ada ritmenya, jam seperti tubuhnya itu. tuh udah memang disettingnya 5 jam. Jadi nggak bisa. Kadang cuma tidur sejam 2 jam udah ini, udah seger aja sepanjang hari udah itu. Nanti sampai ketidur lagi baru ininya gitu, baru istirahatnya tuh setelah udah selesai semua aktivitas gitu. Makanya pengen, cuman nantilah satu kali kita akan mencobanya. Berarti Kak Isya ini kebalikan dari saya. Oh ya? Kalau saya nggak bisa tidur kurang dari 7 jam. Muka saya akan kelihatan lelahnya. Seperti tadi ini. Lelah hayati. Lelah, sungguh lelah. Ini kan masing-masing punya pengalaman yang luar biasa banget yang membuat akhirnya mengambil keputusan untuk bergabung dengan KSDD. Dan sekarang pun sudah memegang satu tugas masing-masing, ya kan? Nah, sebagai di dalam KSDD sendiri. Nah, saya mau nanya dong dari Kabita dulu deh. Punya pengalaman gak sih ketika ini ketemu dengan pasien? Keluarga pasien gitu yang membutuhkan darah, yang istilahnya yang tak terlupakan, yang benar-benar ini nih seumur hidup pengalaman yang nggak akan pernah terlupakan lah dengan berhubungan dengan pendonoran darah ini. Benar. Sebenarnya kalau kita admin pengawal ya, kita itu kan behind the scene istilahnya. Jadi kita mengkawal pasien itu tidak langsung directly meeting the pasien atau wali pasien, tidak langsung. Nah, untuk pengalamannya itu mungkin pada saat saya itu baru bergabung dengan KSDD. Itu sekitar Oktober 2021, jalan ke sana itu sebagai admin pengawal itu saya pernah mengawal pasien dengan kebutuhan 20-30 labu darah. Banyak. Ya, dan itu benar-benar bukan challenging ya, maksudnya
karena butuh ini yang butuh pengawalan dan memang di KSDD itu kita kan ada grup dari para relawan ya, yang ada golongan darah O, AB, A dan lain-lain itu, dan ada 4 itu ya lihat kita. Nah di grup itu kita spare. Nah admin pengawal fungsinya di sini adalah mengawal pasien sampai dengan dia ada kebutuhan sampai kebutuhan itu terpenuhi gitu. Nah disitulah fungsi kita, bagaimana caranya supaya kebutuhan mereka tuh akan labu darah itu terpenuhi. Tapi tentu saja sebagaimana diinfokan ya Lia di admin CS ya, benar, bahwa pihak keluarga itu berusaha untuk mencari kebutuhan darah itu juga supaya lebih cepat terpenuhi. Karena kan intinya mau dari KSDD ataupun keluarga, pasien itu terpenuhi kebutuhannya gitu. Nah, sama-sama kita berusaha untuk suatu yang baik itu lebih cepat terpenuhi. Nah, pengalaman saya ya itu yang nggak terlupakan itu. Saya hubungi para relawan, tentu saja ya kita menggunakan seni berkomunikasi ya. Jadi karena dengan para relawan itu mereka ada yang kerja, ibu rumah tangga, berbagai macam karakter orang, kondisinya juga beda-beda ya tiap orang. Kita harus tahu jam-jamnya kapan menghubungi mereka. Benar. Pagi, siang atau sore. Nah, tentu saja tidak terlepas dari jam di mana dia harus datang langsung untuk mendonorkan darahnya di PMI ataupun rumah sakit yang dibutuhkan. Karena ada beberapa rumah sakit yang memang langsung pendonornya datang di rumah sakit itu. Nah, kita harus memperhatikan itu juga. Nah, disinilah peran admin pengawal itu yang memang kalau dibilang effortnya besar karena apa, tantangannya itu ini orang butuh loh 10 labu loh, dan mereka dengan waktu yang lumayan singkat lumayan biasanya singkat. Ini orang butuh loh, gimana caranya we have to menghubungi para relawan ini gitu ya. Kadang saya pun teman saya, kamu golongan darahnya apa nih? Ya bahasa terdekat dulu lah istilahnya ya. Suami saya juga. Sampai kita dijulukin pampir ya jadinya. Ya kan, kalau saya baru kemarin ini mendonorkan darah untuk pasien yang butuh dari KSDD ada. Memang saya datang langsung bertemu dengan wali pasiennya itu, dan dia juga bertemu menyampaikan terima kasih kepada kita, bukan kepada saya ya, tapi kepada KSDD sebagai yayasan komunitas yang membantu dia gitu. Paling kalau saya itu nggak pernah terlupakan itu. Luar biasa banyaknya. Segitu banyaknya. Karena ya itu ya kebutuhannya banyak. Betul, kebutuhannya banyak. Udah gitu waktunya juga mepet, singkat banget. Betul. Yang jadi permasalahan adalah biasanya seperti itu ya. Kalau yang sering kali butuh darah itu kan seperti itu. Butuh banyak, waktu singkat. Betul. Iya, benar. Sedangkan orang yang kondisi tiap orang pendonor ini beda-beda. Betul. Dan belum tentu dari sekian, dari 10 orang bisa semuanya kan. Iya, betul. Ya Benar kan, banget. Cuman bisa 1 orang lah dari 10, bisa berapa orang dari 10 ini gitu kan. Betul. Itu yang menjadi tantangan terbesar kali ya saat menjadi admin pengawal. Admin pengawal. Dan saya juga baru mendengar kemarin infonya dari Kabita yang begitu ya, 23 itu saya kagum banget, kayak wah ini banyak itu banget sampai, gitu loh. Saya bikin itu waktu pertama kali masuk ke KSDD itu saya ada list gitu. Jadi ada list yang berapa yang udah saya kawal dan itu berapa labu. Nah itu saya sampai ternyata saya seberguna ini untuk mencari satu aja susah loh Kabita, seberguna ini gitu. Tapi mungkin balik lagi ya Kak, jadi situasi pada saat itu memang kebutuhannya besar karena keadaan pada saat itu adalah habis COVID. Ya, Nah, awareness orang masih takut ke rumah sakit, betul. Tapi kalau udah kesini, lebih mudah. Lebih mudah, ya kan. Nah, itu hal-hal seperti itu juga yang diperhatikan kan, yang menjadi faktor untuk kebutuhan darah itu bisa terpenuhi cepat atau tidak, atau banyaknya pada saat itu. Nah, mungkin pada saat saya kawal itu memang keadaannya yang labu darah itu tidak tersedia begitu cepat. Nah, kurang gitu. Jadi makanya dia tinggi. Nah, jenis penyakit juga ya Lia ya, dari penyakit. Pasien itu yang membutuhkan darah lebih banyak itu biasanya kan ada
Yang ada mau operasi yang dia tumor, Iya, leukemia, Jadi kanker ya, segala macam. Itu gitu, Kak. butuh darahnya luar biasa banyak betul. ya. Tapi itu amazing banget deh. amazing. Tapi luar biasa loh. Iya, 23 loh. Saya sampai denger amazing. gak bisa berkata-kata saya. Amazing. Speechless. Amazing banget soalnya 23 ya kan. Banyak itu memang apa namanya? Dalam satu term itu kan satu term istilahnya kan sekali permintaan 23 labu. Iya, Iya kan betul. banyak ada banget. 20. Kadang-kadang mereka begini Kak, bukanya itu misalnya pertama bisa 15 dulu ya, Iya. bisa 10. Which is kalau udah itu masuk tiba-tiba ada lagi nih tambahan. tambahan dari dokter. Iya. Naik lagi. Oh, oke. Naik lagi. Nah, itu kembali lagi ke Keadaan penyakit pasiennya, dan keadaan keadaan pasien. pasiennya. Situasi dan Betul, kondisi dari pasiennya betul. sendiri ya yang biasa butuh berapa banyaknya. Betul. Kalau itu Kak Evi ini lebih ini lagi nih dia. Oh Karena ya? Dia apresis dia. Kalau aku aparasis. Aparasis. Oke. Kalau aku sel darah putih, Oke. trombosit. Ya. Udah pengalaman juga nih. Ayo sekarang giliran Kak Evi nih giliran cerita. Pernah donor juga dia untuk Aku AP. donornya justru. Coba deh cerita dong pengalamannya nih. Ini seru loh. Trombosit itu buat kanker loh. Iya makanya. Iya, trombosit Ya itu betul. buat orang yang sakit kanker itu butuh kayak trombosit. saya Karena imun dia. Ya, Betul. tuh temen ada yang dulu sempat butuh, ya kan? Ya kita juga dia juga mungkin dia udah tahu prosedurnya karena kan dari keluarga ini kan istrinya. Jadi dari keluarga istrinya sendiri kan udah pernah ngalamin apa namanya sebenarnya dia baru tahu sih ketika terakhir itu dia baru tahu ternyata dia leukemia. Jadi makanya Kanker butuh darah. ya kanker darah makanya butuh gitu kan. Nah, dia sempat ngomong nih. Jadi yang paling cepat adalah yaitu teman sekerja. Circle-nya dulu yang paling Circle dekat, paling keluarga. dekat. Keluarga Iya. terus akhirnya rekan sekerja Betul. yang akhirnya semua datang. Iya. Tapi memang kan ya namanya untuk ya, kanker darah kayak gitu kan tidak sesimpel itu ya. Iya, benar. Nah, ini Kak Evi nih punya pengalaman. Boleh dong cerita dong Kak Evi. Kalau aku kan pertama kali masuk KSDD itu kan admin pengawal ya. Sebenarnya aku tadinya belum berani ngambil tuh karena dibantuin sama Kak Bita. Terus ada namanya Pak Bayu ya waktu itu. Jadi ada salah satu rumah sakit itu yang nggak ada surat pengantarnya. Jadi Memang pemberlakuan prosedurnya begitu beda-beda. Jadi karena nggak ada surat pengantarnya nih, jadi si calon pendonor kan bingung mau ke rumah sakitnya. Akhirnya aku yang datang sendiri karena kan aku bawa darahnya O kan, yang sedang dibutuhkan juga O plus kan. Jadi aku datang, aku coba mau donor, ternyata yang dibutuhkan donor aparasis. Nah aku tuh agak bingung kan pertama donor aparasis itu apa? Aku juga jadi Nah, ini juga soalnya iya, Isi juga baru dengar nih. Iya, ada beberapa tipe. Donor Jadi darah kayak ada donor darah. darah itu komponennya ada 3. Ada trombosit, ada sel darah merah, terus ada aperesis. Oh, kalau yang hepatitis ini berarti yang sel darah putih. Iya. Oke. Pengolahannya. Jadi Iya. dijelasin lagi sama dokternya, diedukasi lagi kita kan. Tapi kalau untuk biasanya untuk screeningnya untuk sel darah merah itu biasanya cuma HB-nya doang ya. HB, tensi. Tensi darahnya. Iya. Kalau kita lebih banyak lagi trombosit, Pemeriksaan, leukosit. iya. Itu 15 menit Lebih tuh. kompleks dia. Iya, lebih Jadi kompleks. 2 kali diambilnya. Iya. Jadi biasanya di mana nih? Aku biasanya di sini diambil untuk Alat sampelnya. pengambilan darahnya juga beda. Beda. Iya. Oke. Itu darah setelah diambil kalau apresis ya Diolah. mungkin Kak Evi bisa menceritakan karena dia sudah pengalaman. Iya. Jadi waktu itu diedukasi sama dokternya aparasis itu jadi sel darah merahnya diambil dulu, diolah lagi. Nah, nanti diambil sel darah putihnya, nanti sel darah merahnya dikembaliin lagi Iya. ke dalam tubuh kita. Begitu prosesnya. Itu aperesis. Tadinya aku mikirnya, hah, kan kita biasanya berapa 250 ya? Iya. Aku bilang diambil semuanya, bisa pingsan nanti. Iya, kalau Jadi sampai sel darah merahnya diambil pingsan orangnya. Bertahap diambilnya bertahap. 50 dulu dibalikin lagi. Iya. Jadi makanya prosesnya agak Agak panjang. lama, Iya. panjang. Agak panjang Dan karena kita kan pun- memang diambilnya cuma sel darah Iya. putihnya Betul, aja ya. iya. Dan kadang kita suka ada permintaan darah. Ada permintaan. Nah, dan disitulah fungsi admin Tapi pengawal. aparasis jarang ada. Tidak ada, tapi tetap aja kalau pada saat ada di situ fungsinya admin pengawal kita kita menjelaskan. menjelaskan karena Kebutuhan tidak darahnya semua apa gitu. tidak semua pendonor itu Paham juga ya. paham dan pernah Mengalami aparasis. pernah ini Betul. ya apa namanya dengan kasus-kasus khusus lah istilahnya ya. Wow. Terus kalau misalnya nih Sakit ya kalau donor aperesis itu lebih sakit daripada donor karena dia darah merah. prosesnya. Iya. karena prosesnya lebih Iya. ini ya, lebih Sakit istilahnya bisa dibilang untuk yang seperti ini tuh
lebih complicated kan Iya, ya, lebih the real complicated. sakitnya Untuk tuh kemo di sih apresi biasa. sih. Jadi kalau biar bisa kemo dia harus sel darah putih dulu. Iya. Dan itu 14 hari. Iya, the real sakit itu beneran di aparesis. Jadi kalau orang bilang donor darah itu sakit, kalau sel darah merah enggak, kayak gitu. Biasa. Iya. Tapi kalau aparesis Aparesis emang iya, pegelnya akan berasa. Ya, karena kan diambil, kompleks, ya, kompleks, terus lebih panjang. diproses, Iya. diambil sel darah Dibalikin putihnya, lagi, dibalikin lagi. Iya. Ya prosesnya bisa 1 jam. Kadang Prosesnya lama. orang kerja pun ya Kak Bia. Orang kerja pun suka, ini aparasis ya lama gak nih? Iya. Bisa 2 jam, bisa 1 jam lebih ya. Iya. Tergantung rumah sakit Iya, ya. kalau darah merah kan 15 menit. Cepat. 10 Kalau sampai lancar 15 ya. menit, Lancar. Kalau nggak lancar dia kan bol, pakai Oh bol. ya, Biar cepet dia. ya kalau sel darah putih kan mama saya juga memang apa namanya kanker kan, gitu. I see. Dan sudah pass away. Oh iya. Jadi dia pun kan kemo gitu. Jadi Oh, sama ya. jadi maksudnya kita juga tahu lah gimana Proses- susahnya prosesnya, ya. gitu Betul untuk sekali. itu. Karena kan nggak sesimpel itu ketika kita minta untuk kemo itu kan juga nggak sesimpel itu ya. Iya, benar Betul. benar benar. Jadi setelah- Luar biasa banget ini pengalaman yang dahsyat. Baru tahu soalnya kalau ternyata ada 3 jenis berarti ya, Iya, ada 3 donoran jenis itu ya. Iya. Itu kalau yang donor konvalesen, nah itu yang diambil plasma darahnya. Plasma. Iya, Oh, itu jadi oke. ada 3 plasma, sel darah putih tadi yang aparesi sama sel darah merah. Oke, jadi memang dan tiap prosesnya yang paling cepat adalah yang sel darah darah merah. merah. Tapi Hold yang on, ya. dua, yang plasma dan juga sel darah putih ini butuh waktu lebih banyak karena kan ada proses yang harus dijalani ya. Dan dia tidak segampang itu apa namanya Untuk bisa lolos, persyaratannya. iya. Persyaratannya Untuk bisa juga lolosnya ada susah. dari institusinya kadar-kadarnya juga iya. ada. Oh, iya, Kadar- maksudnya ada SOP-nya lah Betul, istilahnya. ada SOP-nya. Dan yang itu harus benar-benar diikutin. Benar, Karena kan benar banget. gimana pun juga itu kan mau kita kasih sama orang. Iya. Iya, benar Nah, banget. jadi makanya itu Sobat Yos tidak sesimpel itu. Tapi kalau kamu pengen donor darah nggak apa-apa. Silakan. Nggak usah Silakan, nggak usah takut. Tunggu ya. Ada Iya, admin-adminnya. Iya kan? Gak usah takut. Nih apalagi nih sekarang KSDD yang saya tahu adalah mulai membuka cabang di mana-mana. Oh, benar, benar banget. Ditunggu ya untuk daerah ya. Kalau bisa sampai luar negeri kayaknya. Iya betul. Sekarang bisa Indonesia, seluruh Indonesia harus ada. Oh iya benar-benar. Nusantara Iya. sih, KSDD Nusantara sih KSDD sedang kita Nusantara Nusantara. dong. Biar semua jadi ini nih. Pertama edukasi tentang donor darah juga Betul. masuk ke seluruh Masuk. masyarakat. Betul. Udah Kebutuhan gitu, darah kebutuhan juga terpenuhi. terpenuhi gitu kan. Iya. Jadi nggak ada lagi tuh orang yang mengalami kesusahan Betul. ketika butuh darah. Iya. Iya kan? Dan itu goalsnya KSDD Kak Isya. Wes. Goalsnya KSDD itu adalah kebutuhan darah senusantara itu terpenuhi. Mantap. Karena Ya. memang kita harus mengedukasi ya. Iya. Edukasi itu. Nah, edukasi itu ya ditempuh oleh jalur-jalur untuk membuka. Benar Iya, ya? sesuai dengan moto awal berdirinya KSDD itu motonya itu begini. Seseorang boleh mati karena penyakit, tapi seseorang tidak boleh mati karena kekurangan darah. Meninggal mungkin. Meninggal ya. Maaf ya, ini agak grogi sedikit soalnya. Agak grogi gitu. Agak grogi. Gak apa-apa dimaklumi. Ya, itu dia makanya nih Sobat Yas. Yuk buat kamu yang memang belum berdonor, yuk ada kesempatan untuk berdonor, ayo berdonor. Selalu sih, Isa setiap kali KSDD datang ke Dios Radio dan bersiaran, Isa selalu tegaskan, terutama buat kamu yang para pria, tolong. Oh iya. Sebenarnya pria harus lebih donor ya. Iya, itu betul. sehat loh buat dia Wanita. karena dia tidak ada prosedur. Karena kalau wanita kita punya privilege sendiri Iya. dari Iya. Tuhan, ya. Jadi masih aman kalau Aman, perempuan. aman. Ada Iya kan? ada pergantian. Pergantiannya lancar tiap Lancar, bulan. iya. Iya kan? Betul. Iya kan? Kalau untuk yang sudah menikah, udah punya ibu hamil, punya anak kan udah pasti menyusui. Iya. Udah pergantiannya luar biasa Iya, tuh. betul. Udah pasti ada. Benar. Tapi kalau pria, Iya. yuk mendingan kamu para pria yuk sekarang ada kesempatan. Karena ya ini Iza cuma mengulang lagi ya. Iya. Kalau kamu pengen tahu prosedurnya, apa manfaatnya nih kita berdonor darah, kamu bisa liatin deh video-video yang sudah diupload di YouTube-nya Iya, Dios Dios Radio. Radio, betul. Itu sudah dijelaskan semua manfaatnya apa. Bahkan sampai ada apa namanya bibit-bibit penyakit yang baru dini nih. Itu tuh bisa ketahuan semua. Betul nggak Kak? Iya. Benar, Betul. benar. Iya. Dari donor darah. Betul. Dari pemeriksaan yang ada kan Iya. udah ketahuan Bisa semua tuh. kelihatan. Jadi buat kamu nih para pria-pria, ayolah. Waktunya untuk berdonor lakukan. Setidaknya gini, kita melakukan satu kebaikan untuk orang lain. Betul. Ya kita nggak pernah tahu ya.
Kapan kita akan menerimanya lagi. Yang istilahnya gak usah dipikirin deh kapan dibalasnya. Yang penting lakukan aja dulu bagian kita. Benar. Yang namanya berbuat kebaikan itu semua pasti akan dicatat kok sama Tuhan, percaya. Benar. Akan kembali lagi sama kita, ya kan? Itu dan itu juga tadi kamu dari kalau yang awal udah mendengarkan gimana pengalaman dari Kabita, dari Kak Evi. Nah, tinggal kali aja nih belum nih. Nanti setelah ini akan disetodong untuk tentang pengalaman, ya kan? Pengalaman berhubungan dengan keluarga pasien yang mungkin mengalami butuh darah. Nah, nanti setelah lagu berikut ini, Ica biar kasih jeda dulu ya sama mereka. Kasihan. Biar tarik napas dulu ya kayaknya. Soalnya ada beberapa udah masih ada yang tegang-tegang. Terutama yang deket nih. Jadi buat kamu semua di Sobat Dios, tetap stay tune di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, kembali lagi bersama Isya, pastinya masih di acara Pacita on the Weekend, dan kita masih ada bersama dengan teman-teman dari KSDD Jakarta. Halo. Nah, sekarang nih tadi kan Isya udah nodong Kak Evi, Kak Bita. Sekarang Kalia. Kalia ini kan lebih, tadi kan yang Isya tahu kan bahwa Kalia ini bagian dari ANDD-nya. Iya kan, aksi nyatanya donor darah. Iya, pasti satu divisi punya KSDD. Pengalaman yang berbeda dengan dengan yang PDL, ya kan? Sama, mereka juga pernah NDD. Oke. Iya, Nah, tapi kan lebih pernah. pengalamannya kan Mungkin lebih spesifiknya dia lebih tahu. ya, itu dia makanya punya pengalaman. Bisa diceritain nggak yang tak terlupakan ketika bertemu nih? Kalau ANDD kan lebih banyaknya ketemu dengan para pendonor kan, langsung, ya, lebih, iya. nah kan gitu. Nah, punya pengalaman yang tak terlupakan nggak? Sebenarnya kalau untuk pengalaman yang tak terlupakan menurut saya ya, selama melakukan kegiatan ANDD itu semuanya tidak terlupakan ya. Dari mulai pertama kali saya bergabung di KSDD gitu kan, kita membuat event ANDD di PMI, dimana pada saat itu ada seorang ibu, dia punya anak, kedua anaknya kebetulan talasemia, sedang membutuhkan darah. Kebetulan kita lagi ada event, dan saat itu adalah pertama kali saya berdonor. Saya berdonor buat anaknya. Dan di situ ibunya bilang, Mbak Lia terima kasih ya, anak saya sudah dibantu. Saya sudah beberapa hari tidak dapat darah. Rasa yang seperti itu yang saya rasakan pertama kali. Wah, bahagia sekali bisa membantu ibu. Nggak kebayang ya? Iya, nggak kebayang saya bisa membantu dua anak sekalian, gitu loh. Nah, kemudian setelah kita juga ada mengadakan anniversary, dan itu juga momen yang tidak terlupakan dari mulai anniversary pertama, kedua, dan yang ketiga, yang terakhir ya, anniversary-nya komunitas sahabat donor darah diadakan di bulan Agustus tahun 2023 tahun ini, itu di Mall Tamrin City. Wah, itu antusiasmenya sangat banyak sekali ya, hampir 500 pendonor yang berhasil, dan dahsyat. Iya. Jadi awareness-nya berarti kan emang udah tinggi banget ya kan. Dimana saya banyak mendengar kata-kata dari calon-calon pendonor-pendonor kita yang bilang, wah ini bagus banget ya ada begini ya, jadi kita tuh diingatkan untuk donor darah. Kita yang sibuk, jadi kita bisa kalau misalkan ada weekend kayak gini kan, kita kan mengadakan anniversary-nya kemarin weekend ya, di hari Minggu gitu. Nah, banyak tuh orang-orang yang apalagi habis Car Free Day di dekat Bundaran HI, Tamrin City kan dekat Bundaran HI itu, mereka singgah ke kita untuk sekedar berdonor gitu. Nah, itu termasuk yang menurut saya itu momen yang sangat bahagia sekali, karena kita bisa memberikan 500 kantong darah untuk Jakarta gitu loh. Nah, pada saat itu mungkin bisa dirasakan oleh divisi PDL kita, di mana tidak ada permintaan, tidak ada. Benar, karena Jakarta sudah memiliki 500 kantong darah. Kita bekerja sama dengan 3 UTD, yaitu 2 rumah sakit Cipto, rumah sakit kanker darah Darmais, sama PMI. Oke. Berarti luar biasa ya. Jadi justru ya itulah bersyukurnya dengan adanya, sebenarnya gini, kalau menurut kalian sendiri nih, dengan adanya aksi nyata donor darah, gitu kan, apa ya? Itu tuh di Jakarta sendiri kan dengan awareness yang luar biasa banget, yang tingkat kesadaran mereka yang tinggi banget itu. Dampaknya gede banget gak sih? Gede banget Kak Isya. Itu salah satu dampak ya yang sekarang ini telah dirasakan oleh di Jakarta itu.
kan kita baru-baru ini buka oprek ya, open recruitment volunteers untuk di Jakarta sendiri, ya kan. Itu kita baru buka hari pertama saya sudah 85 orang yang mendaftar. Wow. Dan itu meal, dan itu untuk event ya, untuk event. Nah, salah satu dan itu meal Z loh. Itu rata-rata anak-anak yang maksudnya usianya itu sekitar 20. Kan selama ini kalau yang saya temuin tuh yang berdonor itu selalu usia 35 ke atas 40 ya. Tapi kali ini yang sekitar usia bahkan ada yang 17 tahun loh kemarin Oh mau jadi ya? volunteers kita. Wah, menurut saya ini berarti salah satu visinya KSDD ini sudah mulai berjalan nih. Kan visinya KSDD itu adalah peka. Gitu loh. Peka itu kan maksudnya kita ada di mana P-nya itu adalah E-nya itu edukasi lah, yang salah satu edukasi. Nah, edukasi kita berarti sudah masuk ke lapisan masyarakat khususnya Jakarta dulu gitu ya. Dan sekarang kan KSDD sedang mencoba mengembangkan sayapnya senusantara. Kita sudah ada beberapa salah satunya mungkin ya yang mengundang kita ke sini Ciana, dia adalah tim pengembangannya ya kan. Dia mengembangkan KSDD itu sudah di Jogja, di Garut, Cianjur ya kan. Terus mau buka lagi nanti Sumatera ya kan. Jadi ya benar-benar ini akan menjadi Nusantara. Bahkan di Instagramnya sahabat donor darah sendiri ya, itu ada yang dari Kalimantan bahkan mulai teredukasi. Dia bilang, kapan nih di Kalimantan ada kegiatan begini nih, ada orang yang mau membuat kegiatan seperti ini nih. Berarti kan mereka sudah open. Ya betul, gitu. betul. Kesadaran orang tentang donor darah sendiri sudah besar ya. Sudah mulai bagus gitu kan. Antusiasnya ada. Dan yang paling penting sih memang edukasi kan ya. Karena kan yang paling sulit itu adalah memberi pemahaman untuk orang-orang tentang pentingnya donor darah. Iya, benar-benar. Gimana ketika dan itu kan bisa dilihat juga dari pengalaman tiap individu kan pasti punya pengalaman. Iya, benar. Dalam hal membutuhkan darah. Iya kan. Nah, itu tuh membuat makanya yang selalu Isis bilang sama sobat Dios di rumah nih, kalau kamu memang kurang paham, nih kita kan udah ada mengupload banyak banget video yang berhubungan dengan donor darah atas kerjasama kita nih antara KSDD dengan Dios Radio nih. Nah, ditonton gitu, biar kamu juga bisa mengedukasi karena banyak hal kadang. Gak usah jauh-jauh deh. Daerah rumah kita sendiri juga kadang-kadang belum tentu semua orang paham prosedurnya. Jadi kalau yang setelah yang saya lihat gitu kan, saya kita mengadakan event di mana di Bogor, di Jogja gitu kan. Orang itu bukannya nggak mau, tapi tidak teredukasi. Jadi mindsetnya mereka belum ada seberapa pentingnya donor darah ini gitu loh. Nah, itu yang harus kita rubah kan. Betul. Dan memang mengubah mindset orang itu butuh waktu. Tapi mengubah mindset itu memang butuh waktu, but kalau kita punya tools yang tepat, itu akan. Makanya makanya nih KSDD ini mempergunakan tools yang tepat, ya kan? Salah satunya Dios Radio. Luar biasa loh Dios Radio loh. Pasti dong. Saking karena luar biasanya makanya dari Jakarta juga mau datang ke Dios Radio. Nah, ngomongin soal tools selain Dios Radio nih dengan hadir langsung ke Dios Radio ya. Oke. Ada apa aja lagi nih KSDD? Kita bisa lihat tentang KSDD di mana aja? Platform apa aja? Platformnya kalau untuk di Jakarta itu ada kemarin itu yang di TVRI itu ada siarannya mengenai donor darah. Itu kan karena kebetulan Hari Palang Merah Indonesia ya. Nah, itu ada di YouTube-nya juga untuk TVRI sendiri gitu bisa dilihat. Terus untuk kalau sosial media ada di Instagramnya kita ada Sahabat Donor Darah. Instagramnya Sahabat Donor Darah Jakarta. Tinggal jangan lupa di follow. Ya jangan lupa di like juga YouTube-nya Dios Radio, di subscribe, di komen, di share ya, biar edukasi itu berjalan dengan benar. Karena kan memang yang paling kan kalau untuk anak-anak yang sekarang itu kan gampang untuk mengedukasi mereka, iya kan, lewat sekolah, lewat kampus, kalaupun yang untuk yang bekerja lewat perusahaan mereka, ya kan, dengan diadakannya event-event. Yang jadi masalah ini kan adalah yang di daerah.
Yang pelosok ya kayak Bandung lah, pelosok-pelosok kota Bandung ini kan masih banyak daerah yang belum terjangkau. Ya kan yang nah dengan kamu membagikan ya kan ini kan istilahnya pengguna smartphone dan semua itu kan udah banyak. Iya benar. Ya kenapa nggak kamu bagikan biar jadi berkat juga dong. Mereka juga bisa teredukasi dan mereka juga nggak pusing ketika satu kali butuh. Iya benar. Iya kan? Karena ya apalagi orang-orang yang istilahnya orang-orang zaman dulu. Iya kan? benar Kak Isya. Untuk mengubah itu kan butuh waktu yang lama. Iya, dan betul. itu tuh bukan hal yang mudah juga. Nah oleh karena itu nih Kak Isya, makanya kita bikin KSDD Senusantara. Jadi nanti setiap daerah mau itu pelosok, mau itu kota besar di Nusantara kita ini itu sudah mulai ada komunitas sahabat donor darah. Jadi ada wadahnya. Yang kita lihat lagi juga kenapa mereka ini kurang edukasi karena mereka itu merasa tidak ada wadahnya. Salah satu yang kemarin ya yang kontak kita di Instagramnya kita ya dari Kalimantan Barat, mereka bilang di mana nih kita bisa melakukan event seperti ini? Bagaimana caranya? Mereka kurang edukasi, tidak ada wadah, tidak ada manajemen yang mengelola itu gitu loh Kak Isya. Makanya semangat ya KSDD. Semangat. KSDD Nusantara nih. Semangat pasti, semangat. Karena kan berarti kita udah bisa melihat dong dari yang masuk DM yang masuk itu kan berarti antusias orang untuk ikut ya kan, kesadaran mereka untuk mendonorkan darah kan sudah besar gitu kan. Dan karena ya itu dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu kan. Wes luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk KSDD. Terus ada planning apa nih sebelum kita ini kayaknya closing? Oke, udah 2 jam nih. Kayaknya udah happy ya dengan 2 jam. Ada yang happy. Enggak lah, kita pengen berlama-lama malah di sini sebenarnya. Megang mic ini Mau lanjut ya mau karaoke. Kita kayaknya nggak mau jauh dari mic ini. Dekat ya, dekat. Oh salah. Nah, untuk ke depannya nih. Ini kan udah akhir tahun. Ya, benar. Nah, yang paling dekat dari KSDD Jakarta sendiri ada event apa? Di Desember ya. Jakarta ini ada di Mall Ambassador. Itu kita akan ada event donor darah ya di 15 Desember. 15 Desember. Iya benar. Nanti minggu depan ya. Benar. Kemudian Januari itu akan ada event lagi di Hinan, perkumpulan untuk penduduk Tiongkok ya. Hinan Kuen gitu ya kan. Nah, itu di 7 Januari. Nah, event besar Jakarta itu nanti akan ada di 18 Februari. Sebenarnya gitu. Yang utamanya ya. Nah, itu bertepatan dengan hari Valentine Day. Spread love. Spread love dong ya kan dengan cara berdonor. Nah, oke. Sebelum kita closing untuk hari ini, bisa minta dong masing-masing pertama dari KFI dulu. Dan terus ke Kabita. Baru kalian. Saya paling kecil jadi saya harus terakhir sebenarnya. Nah, ini dong, kasih motivasi biar orang mau ikut berdonor. Silakan. Motivasi berdonor ya. Kalau aku sih karena donor darah itu juga kan salah satu kesehatan kita ya. Jadi kan darahnya nanti regenerasi lagi kan kata dokternya juga. Jadi kalau emang aware sama diri kita sendiri dan apalagi berdonor bisa membantu orang lain, kenapa enggak gitu. Jadi silakan berdonor darah. Terima kasih. Kalau dari saya itu gini. Kalau kamu ingin membantu dirimu sendiri, berdonor darah lah. Karena dengan itu kamu udah membantu diri kamu, membersihkan badan kamu juga, ya kan? Terus membersihkan mindset kamu juga bahwa aku menolong orang nih, gitu. Jadi bantulah diri kamu sendiri dengan berdonor darah juga. Ditunggu di KSDD. Oke, terakhir kalian. Oke, untuk semua temen pendengar radio. Dios Radio. Oke, Dios Radio. Saya mau kasih sedikit kata-kata. Berapa nih harus dihitung nggak? Ini mau puisi ya, mau puisi. Ya, saya tunggu. Jadi begini. Karena sejatinya hidup itu adalah hidup yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang bermanfaat, ya kan, ingin punya komunitas yang positif, ya kan, mengembangkan
rasa sosial yang lebih tinggi dari dalam diri kalian, jangan lupa untuk mendaftarkan diri sebagai relawan komunitas sahabat donor darah. Ya, di mana saja boleh, di Bandung, Jakarta, di mana kalian tinggal, mulailah dari diri kalian. Nanti orang sekitar akan mengikuti. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dahsyat bener ya. Dan hari ini buat kamu semua, yuk Isya cuma tetap mau ngingetin kamu. Salah satu cara kita untuk melakukan sebuah kebaikan adalah dengan berdonor darah. Betul. Karena kita bukan cuma menolong diri kita sendiri, tapi juga menolong orang lain. Betul. Benar Dan banget. ini apa ya, istilahnya gini. Kalau Isya sih ngomongnya gini. Kita kan udah terima banyak nih dari Tuhan. Iya kan? Berbagilah. Nah, berbagilah. Iya kan? Apa yang kita dapat dari Tuhan kita berikan lagi ke orang lain. Karena kita juga akan nanti terima lagi yang baru. Iya. Betul. Kita nggak tahu kapan. Nah, betul. Walaupun kita nggak pernah tahu ya, dan jangan pernah mengharapkan. Karena itu punya kuasanya Tuhan. Ya, Tuhan yang punya kuasa. Betul. Kapan akan memberikan buat kita? Tapi setidaknya kita lakukan apa yang menjadi bagian kita untuk membantu orang lain. Benar-benar Ya, luar biasa. Salam KSDD dulu. Ada salam KSDD. Begini ya. Ya. Jadi ini tuh ada lambangnya nih. Oh ya, apa nih? Iya, ini kenapa begini? Karena kita saling bekerja sama untuk memberikan kebutuhan darah. kebutuhan darah baik kepada dari seluruh masyarakat ANDD, Indonesia. Aksi Nyata Donor Darah, maupun kita dari tim PDL itu semua tujuannya sama. Iya, kan? jadi ini ANDD, ini PDL bersinergi Untuk, kerjasama untuk mencapai goalsnya KSDD. Oke. Nah, itu dia. Teamwork makes the blood works. Asik, mantap. Dahsyat tuh, keren banget ya. Nah, terima kasih buat kamu semua, terima kasih. Bye-bye. Kalian terima kasih. Kabita terima kasih. Terima kasih ya Radio Dios. Terima kasih. Kami terima kasih loh. Nah, sama-sama. Kami juga terima kasih. Karena sudah hadir di Dios Radio, berbagi dengan Dios Radio, juga semua pendengar Dios Radio, sama sobat Dios Radio yang dimana bahwa ini edukasi yang bagus banget, biar kita juga semakin diubahkan, mindset kita juga berubah tentang donor darah dan menyadarkan banyak orang bahwa donor darah itu penting ya. Itu titik besar seonde segede onde aja pokoknya. Di garis bawahi, di bold ya. Itu berarti penting ya kan. Nah, jadi buat kamu yang memang belum ikutan berdonor darah, yuk ikutan. Karena kan pasti ya mungkin gak usah jauh-jauh, di daerah kamu dulu aja dulu ya. Benar. Atau kalau memang agak sulit, kamu bisa langsung datang ke PMI. Iya kan, karena PMI itu pasti terbuka. Terbuka ketika kamu ingin berdonor. Kalau punya ketakutan, berdoalah sama Tuhan biar itu tidak terjadi ketika kamu berdonor. Karena kan itu kuasa Tuhan ya sobat Dios ya. Kan kita kan gak bisa memaksa kamu gitu kan. Persiapkan aja lah diri kamu. Karena kan kadang ya mungkin kamu punya banyak informasi yang diterima, akhirnya membuat kamu muncul sebuah ketakutan. Percayalah, ini dari cerita-cerita dari teman-teman di KSDD sudah banyak yang beritahu bahwa tidak seseram itu, tidak seseram itu, dan banyak sekali mitos-mitos yang beredar yang sebenarnya tidak terjadi. Iya. Ya, tidak terjadi ketika pendonoran darah. Yuk, buat kamu terutama yang pada cowok, tolong. Ya, betul. Tolong ya. Yang merasa cowok ya. Untuk warga Bandung ya, khususnya bisa langsung join KSDD Bandung. Iya, betul. Ciana. Nanti di situ ada program-programnya. Nanti dengan Mbak Ulan ya. Iya, betul. Ulan sama Mas Anto. Nanti timnya di sini juga. Itu semua bisa mengakomodasi apa sih kekhawatiran-kekhawatiran dan lain-lain. Terutama dari Dios Radio yang menjembatani. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Nah, buat kamu semua, jadi yuk bergabung. Ini ada komunitas yang luar biasa yang saling membantu satu sama lain, gandengan tangan, saling membantu. Bergabunglah. Jadi ini siapa tahu bisa jadi admin juga, ya kan? Membantu dengan membantu banyak orang dengan bergabung di KSDD. Oke. Terima kasih buat semuanya yang hadir di sini. Terima kasih juga buat sobat Dios yang sudah mendengarkan kita. Biar acara ini terus jadi berkat buat hidup kamu. Ada sesuatu yang diubahkan dalam hidup kamu juga, dan pasti punya pola pikir yang baik juga tentang donor darah pastinya. Terima kasih dari kawasan ITC Kosambi Blok H1H2. Isya mohon pamit. Kita akan ketemu lagi di tahun depan. Bye bye and God bless you.